Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan bagian kedua dari khotbah saya yang sebelumnya pernah saya janjikan tentang bagaimana seorang pria mendapatkan istri yang idaman atau wanita idaman yang siap untuk menjadi istrinya nanti. Nah, saudara, saya sudah bahas 6 tips yang pertama, ya kalau saudara ingat. Ada beberapa yang sudah saya bagikan untuk saudara. Yang pertama, wanita idaman itu dipercaya suaminya. Kalau Alkitab bicara tentang konteks istri di sini dalam Amsal 31, nah istri yang idaman, istri yang cakap itu dipercaya oleh suaminya. Suaminya nggak akan kekurangan untung. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Dia seorang entrepreneur, ada artinya dia seorang yang bisa membangkitkan kewirausahaan. Dia seorang manajer, dia juga seorang investor. Dia tahu di mana harus berinvestasi, dia tahu bagaimana saat-saat yang harus dia pakai untuk melipat gandakan apa yang ada padanya atau di dalam rumahnya. Nah, saudara, saya lanjutkan ke bagian yang kedua. Nah, bagian ini ada 6 poin lagi, berarti dari poin 7 sampai poin 12 akan saya bagikan hari ini. Dan ini juga kembali saudara bisa lihat sesuai dengan firman Tuhan. Jadi poin yang ketujuh, seorang wanita yang idaman itu, firman Tuhan katakan, dia kuat dan tahu bagaimana menjaga kekuatannya. Itu di dalam ayat 17. Saudara bisa perhatikan ini, firman Tuhan katakan, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Haleluya. Artinya apa, saudara? Seorang wanita yang baik, yang takut Tuhan, yang cakap itu, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Dia menjaga kesehatannya, dia menjaga kekuatannya, sehingga dia tidak gampang terkena penyakit. Karena apa, saudara? Karena dia tahu peranannya dalam rumah tangga itu sangat banyak, sangat penting sekali. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, dia menguatkan tangannya, dia bekerja, dan karena itu dia tahu dia harus menjaga juga supaya tangannya ini bisa produktif dan dia tidak sembarangan. Tubuhnya dia rawat dengan demikian rupa, artinya supaya jangan gampang sakit, jangan sebentar-sebentar sakit, saudara. Nah, ini versi wanita idaman Alkitab. Dia kuat dan tahu bagaimana menjaga kekuatannya. Lalu kemudian dia yang ke-8, ia bijaksana dan pintar. Saudara perhatikan ini. Itu bisa saudara lihat di ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Dia bijaksana, saudara. Dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu menguntungkan dan dia akan terus mengembangkan itu. Ya, dia pintar mengembangkannya. Dia tahu langkah-langkah yang dia pakai untuk mengembangkannya, saudara. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal, dia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Ini berikutnya versi atau poin berikutnya. Tangan di samping dia bijaksana dan pintar, tangannya terus berkarya. Dia nggak akan diam, nggak cuma pegang handphone doang, saudara. Nggak kalau jumpa lagi ngapain, lagi chattingan, lagi whatsappan, lagi facebookan. Nggak begitu, saudara. Wanita idaman versi Alkitab itu bijaksana, pintar, dan tangannya terus berkarya. Dia menghasilkan sesuatu bagi keluarganya. Dan kemudian tadi ayat firman Tuhan katakan apa? Dia juga seorang social worker, saudara. Seorang yang cepat memberi. Nah, ayat 20 tadi dikatakan ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Dia mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang susah, yang miskin. Saudara perhatikan ini. Jadi seorang istri cakap, istri idaman atau wanita idaman versi Alkitab itu adalah seorang social worker. Dia nggak pelit, saudara. Dia tahu berbagi bagi orang lain. Dia tahu membantu orang yang susah. Dia tahu membantu orang yang kekurangan. Dia nggak hanya mikir dirinya sendiri. Dia nggak hanya memikirkan bajunya sendiri.
Dia nggak hanya memikirkan kenyamanannya sendiri, keenakannya sendiri, tapi dia pikirkan bukan hanya keluarganya, tapi juga orang lain. Dia memikirkan bagaimana dia bisa berguna bagi orang lain, bagaimana dia bisa produktif di masa mudanya, bahkan di masa tuanya nanti. Dia terus berkarya dengan tangannya. Lalu kemudian kalau saudara lihat di ayat 21 dan ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan, saya bacakan ini, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Dia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Saudara, artinya apa? Dia mengatur rumahnya dengan baik. Seorang istri idaman yang baik, dia mengatur rumahnya dengan baik. Dia nggak sembarangan, dia nggak akan ada orang-orang, ada perempuan-perempuan yang dari pagi sampai malam rumahnya berantakan, ya terus berantakan, kamarnya berantakan, ya terus berantakan, saudara. Tapi seorang wanita idaman versi Alkitab itu berbeda. Dia membuat bagi dirinya, artinya dengan kata lain, seluruh rumahnya diatur dengan baik. Dia nggak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena apa? Dia sudah siapkan bagi anak-anaknya, dia sudah siapkan bagi suaminya pakaian yang bagus. Pagi-pagi sudah disetrika, kemudian malam sebelum dia tidur dia sudah siapkan pakaian untuk pagi suaminya pergi ke kerja, atau ya pokoknya seperti itu, saudara. Dia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Kain ungu berbicara tentang kehormatan, saudara. Jadi seorang wanita idaman versi Alkitab ada kehormatan di dalamnya. Ya, sehingga apa? Sehingga dia tidak dianggap remeh oleh orang lain. Lalu kemudian ayat yang ke-23 katakan apa? Suaminya dikenal di pintu gerbang. Wow, ini luar biasa. Dia kenal suaminya di pintu gerbang. Zaman dulu para laki-laki, orang-orang yang disebut yang dihargai dalam komunitas itu biasanya duduk di depan pintu gerbang kota atau desa atau kampung mereka untuk bersama-sama berbicara, merundingkan apa yang terjadi, berbicara tentang apa yang keputusan yang akan dilakukan di kampung tersebut atau di kota tersebut. Nah, saudara lihat firman Tuhan kata suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Perhatikan saudara apa yang dimaksud di sini. Dia menjaga suaminya. Ini dia. Wanita idaman versi Alkitab tahu bagaimana menjaga suaminya. Haleluya. Dia tidak sembarangan dengan suaminya. Dia tidak hanya melepaskan suaminya seperti itu saja. Walaupun dia percaya, dia nggak jadi seseorang yang meneror suaminya. Kemana pergi harus lapor, keluar rumah dikit mau nyiram tanaman aja harus lapor, saudara. Mau makan harus lapor melalui WA. Wah, bukan seperti itu. Tapi saudara perhatikan ini, dia perhatikan dari jauh, dia lihat suaminya aman. Lalu apa yang terjadi? Dia tenang, saudara. Zaman sekarang banyak perempuan yang kecolongan, saudara. Kenapa? Dia pikir semuanya baik-baik saja. Dia nggak perhatikan suaminya atau calon suaminya. Sehingga apa? Suaminya direbut oleh orang lain. Suaminya diambil oleh orang lain. Dia nggak tahu menjaga suaminya. Akhirnya apa? Suaminya lebih suka kepada orang lain. Suaminya lebih tertarik kepada orang lain. Kenapa? Dia tidak tahu bagaimana menjaga suaminya. Itu sebabnya saudara, wanita idaman versi Alkitab tahu menjaga suaminya. Dia tahu mempertahankan suaminya. Kalau rumah tanggamu misalnya hari ini sedang hancur, pertahankan rumah tanggamu. Pertahankan suamimu. Kau istri-istri yang mungkin hari ini rumah tangganya sedang menuju kepada kehancuran, saudara, jangan lepaskan suamimu. Dia suamimu yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Pertahankan dia, rebut dia, jaga suamimu mulai sekarang. Haleluya. Nah, bagi para pria, engkau harus punya istri yang seperti ini. Haleluya. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, Anda harus berdoa, Tuhan berikan aku istri yang bisa menjaga aku juga, yang bisa peduli kepada aku juga. Istri yang bukan hanya sekedar percaya, tapi juga melindungi aku. Karena masa di mana kita tinggal ini adalah masa yang sangat berbahaya. Anda keluar rumah sebentar, ada orang lain yang bisa mencuri perhatian Anda. Itu sebabnya perempuan idaman versi Alkitab zaman sekarang ini, saya percaya dia bisa menjaga suaminya dengan baik.
Haleluya. Ayat yang berikutnya. Dia membuat pakaian dari lenan, dia menjualnya, dia serahkan ikat pinggang kepada pedagang-pedagang. Artinya apa? Dia produktif sekali tuh, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, dia produktif sekali. Dia bisa menghasilkan bagi rumah tangganya. Apalagi di zaman sekarang ini, jangan jadi wanita, jangan jadi perempuan yang tidak produktif. Jadilah perempuan yang produktif. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Haleluya. Tadi saya katakan seorang perempuan idaman harus punya kekuatan. Dia harus menjaga dirinya tidak gampang sakit. Dan kemudian dia tertawa tentang hari depan. Kenapa? Dia tahu, hari depanku baik. Hari depan rumah tanggaku baik. Hari depan calon rumah tanggaku ini juga baik. Dia buka mulutnya dengan hikmat. Perempuan yang layak dijadikan contoh, dijadikan istri. Perempuan yang layak dijadikan partner dalam rumah tangga adalah perempuan yang punya hikmat, saudara. Yang mulutnya penuh dengan pengajaran dan lemah lembut ada di lidahnya. Artinya apa? Kalau dia punya hikmat, bukan karena dia punya kepintaran. Nah, dia punya hikmat, firman Tuhan katakan, dia akan tunduk pada suaminya. Dia lemah lembut. Ada perempuan-perempuan, ada istri yang karena mungkin pendidikan lebih tinggi daripada suaminya, akhirnya dia menjadi sombong dan mulutnya penuh dengan kekerasan dan kekasaran, saudara. Nggak ada pengajaran yang lemah lembut dalam lidahnya. Yang ngajar anak adalah suami. Yang mengurus anak adalah suami. Dia merasa dia wanita karier sehingga dia nggak perlu tunduk pada suami karena penghasilan dia lebih tinggi, saudara. Ini juga berbahaya. Itu sebabnya jadi perempuan atau cari perempuan yang benar-benar lemah lembut, yang mulutnya penuh dengan hikmat. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia nggak malas, saudara. Dia nggak malas. Anak-anaknya bangun menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Saudara perhatikan ini, inilah wanita idaman versi Alkitab. Suaminya memuji dianya. Suaminya katakan, aku bangga punya istri seperti ini. Karena dia produktif. Dia luar biasa. Dia adalah pemberian Tuhan terbaik bagiku. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, seseorang yang menemukan istri, laki-laki yang menemukan istri, dia menemukan sesuatu yang baik. Haleluya. Saya katakan ini kepada saudara. Kalau Anda menemukan perempuan seperti itu, wanita seperti itu, dia layak untuk jadi pendamping hidup saudara. Berdoalah agar Tuhan berikan istri yang bisa mendampingi Anda, yang bisa terus berkarya dengan tangannya, yang juga peduli untuk orang lain, social worker. Walaupun dia capek, memang dia tapi karena hatinya memang baik, tapi dia tidak akan pernah mengeluh kepada Anda. Dipercaya suaminya percaya. Karena apa? Suaminya tahu dia nggak akan kekurangan untung. Istrinya luar biasa. Istrinya number one. Ya. Nah, ini yang saya bisa bagikan kepada saudara. Wanita cantik adalah wanita yang kecantikannya timbul dari dalam hati. Bukan hanya fisiknya, bukan hanya apa yang kelihatan. Karena 1 Petrus 3 ayat 3-6 katakan, perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, lalu apa lagi? Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Firman Tuhan katakan yang dinilai oleh Tuhan dalam diri seorang istri Kristen atau Kristen adalah sikap yang lemah lembut dan tenang. Yang berusaha untuk memuliakan Tuhan dengan menyerahkan dirinya untuk apa? Menolong suaminya, menolong keluarganya mencapai kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Kata sifat lembut tadi dalam Alkitab menggambarkan sifat sederhana. Haleluya. Untuk cantik kan gak harus pakai emas terus. Ya kan? Untuk cantik kan gak harus mahal-mahal, saudara. Ya. Anda bisa tanya kepada orang-orang, perempuan-perempuan yang cantik tapi sederhana, tidak menghabiskan banyak uang. Bagaimana caranya? Ya, nah saudara, Anda pasti akan mendapat tahu dari mereka bagaimana seorang istri yang baik itu. Itu sebabnya dengan cara demikian perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Taruh harapanmu pada Tuhan. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Karena itu saudara, janganlah kecantikanmu hanya kecantikan luar. Laki-laki jangan cuma lihat perempuan yang cantik dari luar. Haleluya. Tapi sebaliknya, mulailah melihat perempuan yang cantik
hatinya, batinnya. Tuhan Yesus memberkati saudara, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.